Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan kisah dan kasus yang berasal dari kota Bogor tentang penemuan koper berwarna merah yang dimana berisikan tubuh seseorang dengan kondisi yang sangat mengerikan. Bagaimana kronologi awal penemuan dan siapakah pelakunya? Yuk kita simak videonya. Kisah bermula yang berlokasi di Kampung Baru, RT 2 RW 2, Desa Singabangsa, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor. Tepatnya jalan alternatif yang menghubungkan antara Kabupaten Bogor dan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang. Pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, jam 07.30 pagi hari. Pagi itu seperti biasa, banyak warga hilir mudik sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Namun ada salah satu warga merasa curiga melihat adanya sebuah koper berwarna merah berukuran besar tergeletak di pinggir jalan dekat semak-semak di bawah pohon pisang. Pada awalnya warga menyangka jika koper itu berisikan uang. Karena rasa penasaran, warga pun mendekatinya. Tetapi saat koper itu dibuka, sontak membuatnya sangat terkejut. Ternyata berisikan sosok tubuh seseorang berada di sana. Warga pun segera menjauh lalu melaporkannya kepada ketua RT setempat dan diteruskan ke pihak kepolisian. Polisi pun segera datang ke lokasi untuk mengamankan lokasi temuan, identifikasi, dan evakuasi. Saat polisi melakukan olah TKP dan memeriksa isi koper tersebut, ternyata ditemukan tubuh seorang pria dalam kondisi tubuh yang sudah terpisah, yakni bagian kepala dan kakinya sudah hilang. Sehingga yang tersisa hanyalah badan dan tangannya saja. Melihat kondisi korban, terlihat ada upaya pelaku kejahatan untuk menghilangkan jejak pembunuhannya. Dari hasil identifikasi sementara, ditemukan ciri jika pada lengan kiri korban memiliki tato dengan gambar abstrak dan berusia kisaran 35 hingga 40 tahun dan berkulit putih. Tubuh korban pun segera dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan forensik polisi menduga jika korban telah dibunuh 12 jam sebelum ditemukan. Selain adanya luka yang membuat tubuh korban terpisah, forensik pun menemukan sejumlah luka bagian tubuh korban yang diduga korban sebelumnya telah dianiaya. Polisi pun menyebarkan informasi ciri-ciri korban, yakni tato pada lengan kirinya, berharap ada anggota keluarga yang merasa telah kehilangan anggota keluarganya. Pihak kepolisian pun segera menggali keterangan dari warga sekitaran. Selain saksi awal yang menemukan koper, polisi kembali mendapatkan informasi jika ada warga yang melihat sebuah mobil Avanza hitam berhenti di lokasi temuan pada jam 2 dini hari. Tetapi warga pun tidak bisa memastikan apakah mobil itulah yang membuang koper atau tidak. Pihak kepolisian masih mendalami kasusnya dan mencoba melakukan pengecekan CCTV yang berada di sekitaran lokasi. Polisi mengaku berhasil mengidentifikasi korban, namun memilih untuk merahasiakannya demi kepentingan penyelidikan. Pihak kepolisian pun mengaku kesulitan untuk melacak dan mencari petunjuk lainnya lantaran tidak menemukan tambahan bukti pada kasus ini. Bahkan ternyata di lokasi temuan tidak ada CCTV, namun polisi pun masih terus berupaya untuk bisa memecahkan kasus tersebut dan menangkap pelaku pembunuhan. Berselang 2 hari kemudian setelah polisi melakukan penyelidikan, akhirnya usaha polisi pun mendapatkan titik temu. Di saat polisi berhasil mengetahui lokasi terduga pelaku yang diketahui sudah berada di wilayah Yogyakarta, polisi segera bergerak untuk melakukan pengejaran dan penangkapan. Pada akhirnya terduga pelaku pun berhasil ditangkap, lalu segera dibawa ke Bogor guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku sendiri berinisial DA berusia 35 tahun merupakan seorang driver online yang telah memiliki istri dan anak. Namun rumah tangganya berakhir dengan perceraian. Semua berawal ketika korban berinisial D berusia 43 tahun ini
merupakan seorang penerjemah bahasa Mandarin, memesan jasa pelaku untuk diantarkan ke tempat kerjanya. Korban yang merasa cocok dengan jasa pelaku ini akhirnya memintanya untuk menjadi supir pribadi dan tinggal bersama dengan korban selama 4 bulan di sebuah apartemen wilayah Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang. Di mana korban ini bukanlah warga Bogor ataupun Tangerang, melainkan warga Medan, Sumatera Utara yang berdomisili di Tangerang. Dari hasil pemeriksaan diketahui jika keduanya adalah penyuka sesama jenis dan sedang didalami oleh pihak kepolisian dengan melakukan uji kejiwaan dari pelaku. Dugaan itu pun muncul lantaran motif dari pembunuhan jika pelaku marah ketika korban menyuruh pelaku untuk melakukan handjob. Ternyata polisi mendapatkan fakta jika korban dan pelaku tinggal bersama lantaran memiliki hubungan spesial, yakni keduanya adalah penyuka sesama jenis. Dengan adanya bukti itu, hal yang tidak mungkin jika pelaku merasa marah harus melayani korban dengan menyuruhnya untuk handjob. Polisi pun masih mendalami kasusnya guna mencari motif sebenarnya. Pelaku mengaku jika bagian kepala dan kedua kaki korban dibuang berbeda lokasi dengan tubuhnya, yakni dibuang ke Sungai Cimanceri, Tangerang. Jika melihat melalui Google Maps, jarak lokasi antara tubuh dan kepala korban dibuang berjarak 30 km. Dan polisi pun sedang memfokuskan untuk mencari kepala dan kedua kaki korban. Namun hal itu pun urung dilakukan lantaran kondisi sungai sedang pasang, sehingga proses pencarian pun ditunda oleh pihak kepolisian. Tetapi pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023 malam harinya, polisi kembali mendapatkan laporan dari warga yang sedang memancing, yakni warga menemukan kaki kiri yang tersangkut di kayu. Polisi dibantu oleh warga segera melakukan evakuasi dan diduga jika potongan kaki itu milik korban mutilasi koper merah. Dari temuan kaki kiri korban, tersisa bagian kepala dan kaki kanan serta gerinda alat yang digunakan untuk memisahkan tubuh korban belum berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian. Pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023, jam 12 siang, polisi kembali mendapatkan laporan dari warga tentang penemuan kaki kanan yang berlokasinya masih sama, yakni di pinggiran Sungai Cimanceri. Namun mirisnya kaki korban itu pun ditemukan dalam posisi sedang dimakan oleh biawak. Dengan adanya laporan tersebut, polisi segera melakukan evakuasi. Berarti tersisalah kepala korban dan gerinda alat bukti yang belum berhasil ditemukan. Kejadian mengerikan itu bermula di dalam apartemen. Korban yang sedang berhasrat meminta dan memaksa pelaku untuk melayaninya dengan handjob. Namun pada hari itu, pelaku menolak permintaan korban. Korban yang lagi pengen, penolakan itu pun memicu terjadinya keributan di antara keduanya. Dan keributan itu semakin panas. Pelaku yang sudah kesal lalu mengambil pisau dapur datang menghampiri korban, lalu menikam leher dan dada korban, yang mengakibatkan korban kehilangan nyawanya. Pelaku yang takut pembunuhan itu ketahuan, awalnya berusaha untuk memasukkan tubuh korban ke dalam koper. Lantaran ukuran koper yang terlalu kecil, dia pun memutuskan untuk memisahkan bagian kepala dan kaki korban. Pelaku mengaku jika pakaian, alat pembungkus, serta spray kasur dibuang di jalan tol Cikupa. Setelah berkoordinasi dengan pihak tol, akhirnya petugas jalan tol berhasil menemukan itu semua. Dari pengakuan pelaku ini, polisi pun melihat adanya dugaan jika motifnya adalah ekonomi. Lantaran setelah melakukan pembunuhan, pelaku mengambil ATM dan beberapa buku tabungan milik korban, lalu menguras salah satu ATM milik korban berjumlah 30 juta rupiah. Setelah itu pelaku melarikan diri ke Yogyakarta. Pelaku merasa korban yang bekerja sebagai penerjemah bahasa ini memiliki banyak uang. Selain itu, pelaku pun sudah mengetahui angka PIN ATM milik korban. Ada dugaan jika pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku merupakan pembunuhan berencana, sehingga pelaku pun terancam dengan hukuman mati. Meskipun ada dugaan pembunuhan adalah motifnya ekonomi,
Namun pelaku pembunuhan pun tidak mengakuinya dan hanya mengaku jika motifnya lantaran dirinya merasa kesal dipaksa untuk melayani korban dengan handjob. Semoga saja bagian kepala korban yang belum ditemukan dapat segera ditemukan dan tubuh korban pun bisa disatukan kembali lalu segera disemayamkan. Gak tahu kenapa ya guys, terlepas korban penyuka sesama jenis atau tidak, gua ngerasa kasihan aja jika korban disemayamkan dengan kondisi anggota tubuh yang tidak sempurna. Kasus ini pun masih berjalan di ranah pihak kepolisian. Semoga pihak kepolisian Bogor pun dapat mengusut tuntas dan pelaku pun mendapatkan vonis mati. Membunuh saja sudah dikatakan sangat mengerikan, apalagi merusak tubuh korban seperti ayam. Jujur, ngeri ngebayanginnya. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?